Kim Seon-ho, dari layar kaca ke layar lebar, sukses dengan The Child dan serial streaming The Tyrant. Apa rahasia kesuksesan sang aktor ini? Kalau kamu suka banget sama film The Child, kamu wajib banget untuk nungguin kolaborasi Park Hon Joon dan Kim Seon Ho yang berjudul The Tyrant. Gimana sih ceritanya? Yuk disimak. The Tyrant adalah film terbaru Park Hoon Jang sebagai penulis dan sutradara, setelah merilis film The Child yang dibintangi Kang Tae-joo, Kim Sono, Kim Kang-woo, dan Go Ara. Film ini semacam reuni buat tim The Child, karena Sono dan Kang-woo akan balik kerja bareng lagi. Kali ini, Sono nggak jadi pemeran utamanya, karena posisi tersebut diisi oleh Cha Seung-won, aktor senior yang sebelumnya udah membintangi film Park Hoon Jang yang berjudul Night in Paradise. Film The Tyrant sendiri membahas sebuah objek penting, yaitu sebuah sampel yang dihasilkan oleh program bernama Tyrant Project. Proyek rahasia ini dijalankan oleh pemerintah Korea dan terkuak keberadaannya oleh agensi intelijen Amerika Serikat. Karena dianggap berbahaya, Amerika Serikat memerintahkan agar program ini segera dihentikan. Di sini, Cha Seung-won berperan sebagai seorang mantan agen bernama Im Sang, yang ditugaskan untuk melenyapkan semua pihak yang keberadaannya terkait dengan Tyrant Project. Penutupan program Tyrant Project mensyaratkan bahwa sampel yang mereka hasilkan juga harus diserahkan pada pihak Amerika Serikat. Namun, terjadi kecelakaan saat pengirimannya. Dua staf operasi Tyrant Project berhasil merebut kembali sampel mereka atas perintah sang pemimpin program, yaitu Direktur Choi yang diperankan oleh Kim Sono. Berita tentang pembajakan ini sampai ke telinga Badan Intelijen Amerika Serikat. Salah satu agen mereka, Paul yang diperankan oleh Kim Kang-woo, memutuskan untuk pergi ke Korea dan menghancurkan sendiri sampel proyek yang hilang tersebut. Kalau dari plotnya sih, cerita soal rebutan sampel program ini kayaknya ngarah ke fiksi ilmiah. Soalnya, Tyrant Project sendiri adalah program pengembangan obat-obatan untuk membuat manusia jadi senjata. Ya, mirip-mirip serum Kapten Amerika, tapi versi seremnya kali ya. The Tyrant sendiri udah mulai syuting di bulan Januari 2023, dan saat ini sudah menyelesaikan proses pengambilan gambarnya. Saat masa promosi The Child, Park Hoon Jang sempat menyebut bahwa The Tyrant sedang dalam proses editing. Distributor Koreanya sendiri memasukkan The Tyrant dalam line-up film-film yang akan rilis di tahun 2023 sampai 2024, meski belum jelas kapan tepatnya film ini akan diputar di bioskop. Sampai saat ini, The Tyrant baru merilis beberapa teaser poster yang belum memperlihatkan dengan jelas wajah para karakter utamanya. Saat Cannes Film Market tahun ini, beberapa materi promosi The Tyrant udah lebih kelihatan. Menurut Screen Daily, The Tyrant sudah terjual ke beberapa region seperti Jerman, Taiwan, Thailand, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di sini, The Tyrant akan didistribusikan sama Fit Pictures yang udah ngasihin di kanal media sosial mereka. Distributornya udah ngasih kode ke Sonohada atau fans Kim Sono lewat update-an mereka di Instagram, dengan nunjukin buklet yang menampilkan sinopsis The Tyrant, dan beberapa stills yang menampilkan Cha Seung-won serta Kim Sono. Tetapi karena satu dan lain hal, ternyata kemudian The Tyrant ditayangkan sebagai series di platform digital Disney Hotstar. Film ini menarik karena cukup jarang sih, ada sutradara dan aktor yang udah mutusin untuk kerja back-to-back, meski film pertamanya aja belum rilis. Proses casting Kim Sono oleh Park Hoon Jang juga agak lain ya, karena peran tersebut ditawarkan sang sutradara pas mereka lagi jalan-jalan santai saat masih syuting The Child. Beda dengan The Child, kali ini sang sutradara minta Sono untuk baca naskahnya dulu sebelum menerima tawaran castingnya. Kalau dilihat-lihat sih, perannya sebagai Direktur Choi bakalan jauh banget dari karakter nobleman yang gila. Direktur Choi yang merupakan petinggi di kantor pemerintahan, tentunya nggak perlu bertindak dengan tangannya sendiri. Dan, karakter antagonis yang merupakan perokok berat ini digambarkan oleh Sono sebagai penderita insomnia yang kesepian dan punya beban berat, karena hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada negara dan menyimpan sebuah rahasia besar. Melihat respon dari The Child di Indonesia, kayaknya The Tyrant ada potensi untuk jadi film hit lagi di sini. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Nah, segitu dulu sinopsis dan previewnya. Lumayan sih buat bikin penasaran. Park Hoon Jang, sutradara yang terkenal lewat thriller seperti I Saw the Devil, New World, dan The Witch, kini balik dengan karya terbarunya,
The Child. Yang bikin film noir ini banyak disorot adalah kerjasamanya dengan Kim Sono, aktor yang meroket namanya lewat drakor Startup dan Hometown Cha-Cha-Cha. Fans thriller Korea dan drakor tentu pada rame-rame ngumpul di bioskop bulan Juni yang lalu. Buat fans Park Han Jun, film The Child tentu nggak bisa dilewatkan begitu saja. Sementara buat fansnya Kim Seon Ho atau Tim Jae Pyong, film debutnya ini tentu menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi selain dua faktor itu, apa sih yang bikin The Child sangat menarik? Yuk kita kupas ceritanya. The Child, bila dijelaskan secara simpel, adalah cerita tentang kejar-kejaran. Siapa yang dikejar siapa? Kalau menurut sinopsis resmi yang ada, The Child adalah kisah tentang seorang anak muda keturunan Filipina-Korea yang bernama Marco Han. Marco yang diperankan oleh Kang Tae-ju tinggal di Filipina dan kerja sebagai petinju yang bertanding di ring-ring tinju ilegal. Dengan pendapatannya yang minim, Marco yang hidup susah masih harus mengurus ibunya yang sakit dan butuh dioperasi. Marco nggak benar-benar kenal siapa ayahnya. Ia hanya tahu ayahnya orang Korea, dan bermodalkan sebuah foto lama, ia berusaha melacak sang ayah, meski tahu bahwa apa yang dilakukannya bukan keputusan bijak. Tanpa ia sadari, sesosok pria misterius bernama Nobleman yang diperankan Kim Sono pun mulai mengamati gerak-geriknya. Tak lama, Marco mendapat panggilan telepon dari seseorang bernama Mr. Kim. Ia bergegas pergi ke Kopino Support Center, dan setuju untuk mengikuti penjemputnya yang akan membawa dirinya ke Korea. Tapi, sesampainya di sana, Marco malah jadi target kejaran pihak-pihak tak dikenal. Salah satunya adalah Nobleman sendiri, yang tak jelas berada di sisi kawan ataupun lawan. Sosok mematikan yang berperilaku ganjil ini, tak segan memporak-porandakan semua yang ada di sekitarnya demi mengejar Marco. Tak cukup sampai di situ, Marco juga diincar sosok lain bernama Direktur Han yang diperankan Kim Kang-woo. Direktur Han yang berasal dari keluarga kaya raya punya alasan rahasia kenapa dirinya ingin Marco dibawa ke Korea. Makanya, demi mengejar Marco yang jadi targetnya, ia rela mengerahkan semua sumber dayanya. Sosok misterius ketiga yang masuk di radar Marco adalah Yunju yang diperankan Go Ara, seorang wanita yang dikenalnya secara tak sengaja di Filipina, dan kemudian dijumpainya lagi saat tiba di Korea. Meski asal-usul maupun motivasinya menyangkut Marco tidak diketahui, tapi Yunju bisa jadi adalah sosok bermuka dua yang punya motif tak terduga. Kenapa semua orang ini mendadak mengejar Marco? Apakah ia akan tertangkap atau justru sukses meloloskan diri? Semua pertanyaan ini akan terjawab saat kamu nonton The Child di bioskop tanggal 21 Juni nanti. Kalau dilihat-lihat, kayaknya The Child masih cukup membingungkan karena teka-tekinya banyak banget. Tapi, melirik durasinya yang hanya 2 jam, The Child yang merupakan film Park Hoon Jang yang paling ringkas, kayaknya nggak bakalan ngabisin durasi buat jelasin ini dan itu. Berarti, filmnya harusnya punya pacing lebih oke dan fokus ke adegan aksinya. Ini kabar baik buat kamu yang malas nonton film yang bertele-tele, karena dengan menghadirkan banyak porsi kejar-kejaran, harusnya ceritanya nggak bakalan ngebosenin, soalnya plotnya bergerak cepat. Belum lagi, perkelahiannya sepertinya bakalan brutal, jadi aksinya bakalan seru banget. Memang, kalau dari penjelasan Park Hoon Jang, kayaknya The Child akan lebih karakter driven, dan gak sekompleks film-filmnya sebelumnya yang syarat konflik dan world building. Ini berarti, beban berat ada di pundak keempat cast utamanya. Kang Tae-ju sendiri adalah debutan di dunia film. Tae-ju sukses mengalahkan 1.980 orang dalam 3 tahap audisi untuk jadi pemeran utama di film ini. Kalau dari footage yang ada sih, performance Tae-ju sebagai petinju terlihat meyakinkan. Untuk memerankan Marco, persiapannya juga cukup banyak. Tae-ju latihan bahasa Inggris sampai lafalnya seperti native speaker. Karena berperan sebagai petinju, ia juga tekun latihan layaknya atlet tinju beneran. Performa aksinya belum kelihatan jelas. Tapi, berkaca dari The Witch dan Kim Dami yang juga harus ngalahin 1.500 orang buat lolos audisi, harusnya Kang Tae-ju sama-sama punya talenta yang istimewa. Sementara itu, Kim Sono yang levelnya senior karena pengalamannya di teater dan drakor udah panjang banget, punya tantangan berbeda. Nobleman jadi sorotan, karena publik pengen tahu apakah Sono yang sering berperan jadi sosok baik akan berhasil memerankan pembunuh gila. Park Hoon Jang sendiri merancang Nobleman jadi karakter yang kompleks.
Sono nggak hanya harus menghidupkan sisi nobleman yang bengis dan enjoy banget membantai orang. Ia juga harus bikin nobleman jadi sosok narsis yang nggak mau kelihatan kucel, meski lagi sibuk kejar-kejaran. Atau bikin wajahnya murah senyum, tapi senyumnya creepy banget dan malah bikin penonton jadi curiga. Itu baru dari segi akting. Dari segi aksi, ia harus beradegan stunt kayak kebut-kebutan, tembak-tembakan, perkelahian, juga wire-wire. Di bagian ini sih, Sono all out banget. Sampai-sampai pas disuruh terjun dari jembatan tinggi aja dia jabanin, meski dengan bercanda dia bilang pas di foto buat adegan behind the scene, dia lagi nangis karena takut banget sama ketinggian. Kim Kang-woo sendiri kalau dilihat-lihat dari wawancaranya kayaknya adalah aktor yang paling enjoy bikin film ini. Menurut Kang-woo yang udah sering dapat peran antagonis, Direktur Han ini adalah peran favoritnya. Direktur Han adalah sosok keji yang impulsif, dan tak segan melakukan apapun yang dia mau, tanpa mikirin efek dan implikasi hukum dari tindakannya. Selain itu, faktor masa syuting yang fun kayaknya juga ngaruh. Soalnya, Park Hoon-jang bilang, tadinya film The Child yang judul lamanya adalah Set Tropics, aslinya ceritanya gelap banget. Tapi, pas udah jalan ternyata ini jadi film dia yang ceritanya paling happy. Karena itulah, judulnya terpaksa diganti karena tonnya udah nggak cocok sama judul Set Tropics. Nah, kalau Go Ara nih, kayaknya susah ya naker bakal kayak gimana karakternya. Soalnya, kayaknya rahasia di balik karakternya dijaga rapat banget biar nggak spoiler. Go Ara sih seneng ya, memerankan karakter yang beda, dan bisa kerja sama dengan Park Hoon-jang, karena ini adalah penampilan pertamanya setelah absen di layar lebar selama beberapa tahun. Jadi, keempat karakter tadi dan interaksi mereka yang seru dan penuh twist, kayaknya akan jadi menu utama dalam film The Child. Nah, keren kan? Debut Kim Seon-ho di layar perak? Itu dulu ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam!